warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Di sini kami ingin mempresentasikan terkait analisis atraksi wisata, daya saing, dan strategi pengembangan desa wisata Pujon Kidul, desa wisata Ponggok, dan desa wisata Ngelarengan. Di sini kami beranggotakan 4 kelompok. Yang pertama yaitu Dinda Melina Putri, kemudian Muhammad Zarof Albi, kemudian Siti Safira Adawiyah Komarudin, dan Putri Nafisah Maharani. Di sini Desa Wisata Ponggok dan Desa Wisata Pujon Kidul serta Desa Wisata Ngarengan merupakan topik yang akan kita bahas pada presentasi hari ini, di mana pada mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Tatan Sukwika SPMSI pada mata kuliah Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Wisata. Baik, yang pertama itu ada Desa Wisata Ponggok. Desa Wisata Ponggok merupakan desa wisata yang berada di Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Desa ini terkenal karena pengelolaan sumber mata air atau umbul yang menjadi destinasi wisata berbasis masyarakat melalui BUMDes Tirta Mandiri. Daya tarik utamanya adalah wisata air umbul Ponggok yang menawarkan snorkeling serta fotografi bawah air yang didukung oleh berbagai objek wisata air lainnya seperti Umbul Besuki, Umbul Sigidang Kapelier, dan Ponggok Ciblon. Desa Ponggok juga menjadi contoh nasional keberhasilan pengembangan desa wisata melalui pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan dana desa. Baik, selanjutnya di sini ada atraksi wisata Desa Wisata Ponggok. Terdapat 3 atraksi wisata. Yang pertama yaitu ada atraksi wisata alam yang merupakan atraksi yang secara natural seperti mata air alami, kejernihan air bawah air, ekosistem ikan air tawar, landscape pedesaan dan persawahan, serta lingkungan desa yang asri dan juga sejuk. Kemudian ada atraksi wisata aktivitas yang dimana terdapat aktivitas seperti snorkeling di air tawar, fotografi bawah air, berenang, wisata keluarga, serta beberapa kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Selanjutnya, ada atraksi wisata buatan atau manusia, seperti spot foto bawah air, properti foto bawah air, seperti sepeda, motor, dan juga televisi, kemudian Ponggok Ciblon, Balai Tirto, Tugu Ikan, Homestay Tirta Mandiri, Toko Desa, serta BUMDes Tirta Mandiri sebagai pengelola wisata. Selanjutnya, ialah analisis SWOT pada desa wisata Ponggok. Pertama yaitu adalah Strange, di mana pertama wisata snorkeling dan foto bawah air yang unik. Kemudian yang kedua yaitu sumber mata air alami yang jernih. Kemudian yang ketiga dikelola oleh BUMDes Tirta Mandiri yang sukses. Kemudian yang keempat yaitu partisipasi masyarakat yang tinggi, serta yang kelima yaitu branding desa wisata air yang sudah dikenal dengan luas. Kemudian ialah awareness. Yang pertama, atraksi masih didominasi wisata air. Kedua, masih bergantung pada Umbul Ponggok sebagai ikon utama. Yang ketiga, akses dan fasilitas beberapa lokasi yang masih belum optimal. Yang keempat, produk budaya dan souvenir yang masih terbatas. Selanjutnya, opportunities. Pertama, pengembangan wisata budaya dan edukasi. Kemudian yang kedua, dukungan pemerintah terhadap desa wisata. Yang ketiga, promosi melalui media sosial dan digital. Serta yang keempat, yaitu pengembangan UMKM dan kuliner lokal. Lalu adalah treats, di mana yang pertama yaitu persaingan dengan destinasi wisata lain. Kemudian yang kedua yaitu resiko pencemaran sumber mata air. Yang ketiga, perubahan tren wisatawan. Serta yang keempat, kerusakan lingkungan akibat overkapasitas pengunjung. Selanjutnya di sini adalah analisis 4A,
Yang pertama yaitu attraction atau atraksi, di mana desa wisata Ponggok memiliki daya tarik utama berupa umbul ponggok, yaitu wisata air dengan aktivitas snorkeling dan fotografi bawah air. Atraksi didukung oleh objek wisata lain seperti Umu Besuki, Umu Segedang Kapalier, dan Ponggok Ciblon yang memanfaatkan sumber mata air alami sebagai daya tarik wisata. Kemudian yang kedua adalah accessibility atau aksesibilitas. Desa wisata Ponggok dapat diakses melalui jalur darat dari kota Klaten, kota Solo, dan juga kota Yogyakarta. Akses menuju kawasan wisata cukup mudah, namun beberapa objek wisata seperti Umbu Besuki dan Umbu Sigedang Kapalier masih memerlukan peningkatan kualitas akses dan konektivitas antar lokasi wisata. Kemudian ancillary atau kelembagaan pendukung, di mana fasilitas yang tersedia meliputi area parkir, toilet, musola, gazebo, warung makan, homestay, penyewaan alat snorkeling, toko wisata, serta area kuliner, di mana fasilitas tersebut mendukung kenyamanan wisatawan selama berkunjung ke desa wisata Ponggok. Lalu ada amenity atau amenitas, di mana pengelolaan wisata dilakukan oleh Bumdes Tirta Mandiri bersama pemerintah desa dan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis. Kelembagaan ini berperan dalam pengelolaan objek wisata, pengembangan ekonomi masyarakat, promosi destinasi, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Selanjutnya adalah desa kedua, yaitu Desa Wisata Pujon Kidul. Desa Wisata Pujon Kidul merupakan salah satu destinasi wisata yang berada di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Desa ini menawarkan keunikan tersendiri karena memadukan keindahan alam pedesaan dengan konsep pariwisata yang modern dan menarik. Serta, Desa Wisata Pujon Kidul berada di dataran tinggi dengan pemandangan pegunungan yang menyejukkan dan hamparan sawah. Selanjutnya, ini adalah beberapa atraksi Desa Wisata Pujon Kidul, yaitu terdapat atraksi wisata alam atau natural attraction, di mana pemandangan hamparan sawah siring atau teras yang luas dan tertata rapi. Kemudian, pemandangan pegunungan serta gugusan perbukitan sekitarnya yang memanjakan mata. Dan kawasan hijau yang ditata secara alami untuk melestarikan berbagai tanaman herbal, sayuran, dan tanaman obat khas pegunungan. Kemudian yang kedua adalah atraksi wisata buatan manusia atau man-made attraction, di mana kafe sawah Pujon Kidul restoran berkonsep tradisional di tengah sawah yang dilengkapi dengan gazebo bambu, jembatan kayu estetik, dan kolam ikan. Kemudian terdapat berbagai spot foto buatan di area taman bunga seperti bentuk hati besar dari tanaman, bangunan bambu ikonik, serta papan nama raksasa dan jembatan pandang. Kemudian terdapat area rekreasi The Road 78 yang dirancang khusus untuk pusat wahana permainan ketangkasan dan petualangan. Lalu selanjutnya ada atraksi wisata aktivitas atau activity based attraction, di mana agrowisata petik buah dan sayur khas Malang menjadi bersama petani lokal. Kemudian terdapat edukasi memerah susu sapi secara langsung, serta mencoba memerah susu sapi secara tradisional dan mencicipi produk susu olahan setempat. Lalu terdapat off-road pertualangan berupa ATV dan motor trail untuk menjajah jalur tanah, perbukitan, dan area perkebunan warga. Selanjutnya ada Desa Wisata Pujon Kidul tentang analisis SVOT. Yang pertama yaitu strength-nya itu sendiri. Pertama yaitu keindahan alam dan agrowisata dengan pemandangan perbukitan dan pesawahan yang asri. Yang kedua, potensi kuliner dan olahan susu terbesar di Malang. Kemudian yang ketiga, area kuliner seperti kafe sawah, wisata edukasi sapi perah dan petik sayur, serta area outbound yang terkelola dengan baik.
Lalu selanjutnya yaitu pengelolaan berbasis komunitas dengan partisipasi aktif dari warga lokal. Selanjutnya adalah awareness, di mana daya tarik utama berupa acara terbuka yang sangat bergantung terhadap cuaca. Kemudian yang kedua yaitu keterbatasan homestay saat libur panjang, serta wisatawan, ketersediaan lokasi parkir, dan titik kemacetan saat terjadi lonjakan wisatawan. Lalu opportunities. Yang pertama, meningkatkan minat wisatawan terhadap wisata edukasi. Kemudian yang kedua, potensi pemasaran destinasi yang lebih luas melalui media sosial. Dan yang ketiga, lokasi yang hanya berjarak 30 km dari pusat kota sehingga sangat strategis. Lalu ada Trins, di mana munculnya destinasi wisata baru di kawasan Malang Raya yang menawarkan konsep serupa, cuaca ekstrim yang dapat mengganggu infrastruktur, dan aktivitas pertanian serta perkebunan. Dan terakhir adalah lonjakan massa yang masif jika tidak dapat diatur dan dapat mengganggu kenyamanan serta kelestarian. Ini merupakan analisis 4A dari Desa Wisata Pujon Kidul. Yang pertama ada attraction atau atraksi, di mana atraksi utama pada wisata Desa Pujon Kidul adalah agrowisata dan edukasi seperti kegiatan petik buah, sayur, serta edukasi pengolahan susu dari sapi secara langsung, dan adanya petualangan seperti aktivitas outbound, campground, dan sewa ATV. Kemudian accessibility atau aksesibilitas. Yang pertama, kondisi jalan utama menuju kawasan desa wisata sudah beraspal dengan baik dan layak dilalui kendaraan. Yang kedua, lokasi cukup strategis karena hanya berjarak dekat dengan jalur utama Malang Kediri dan hanya berjarak 15 km dari pusat kota wisata Batu. Kemudian yang ketiga, terdapat ketersediaan transportasi umum langsung menuju titik lokasi yang masih minim. Selanjutnya, ancillary atau kelembagaan pendukung. Yang pertama, pengelolaan desa wisata Pujon Kidul dikomandoi secara profesional oleh BUMDes. Yang kedua, adanya keterlibatan aktif warga lokal sebagai pemandu wisata, pemilik lahan agro, penyedia homestay, hingga staf operasional di lapangan. Yang ketiga, manajemen memiliki sistem informasi, paket-paket wisata yang jelas, seperti paket studi banding atau live-in, serta pengelolaan media sosial dan kemitraan agen travel yang teratur. Dan terakhir, amenity. Yang pertama adalah area parkir kendaraan yang luas, toilet bersih yang tersebar di beberapa titik utama, serta terdapat musola. Kedua, tersedianya homestay yang dikelola langsung oleh warga lokal dan banyaknya warung makan, kafe modern tradisional, serta kios oleh-oleh yang menjual produk kerajinan tangan lokal, serta camilan olahan warga desa. Selanjutnya kita masuk ke destinasi wisata yang ketiga, yaitu Desa Wisata Ngarengan, Yogyakarta. Desa Wisata Ngarengan, Yogyakarta terletak di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta memiliki jarak tempuh sekitar 25 km dari kota Yogyakarta. Desa wisata Ngarengan ini bermula dari kepedulian kelompok pemuda Karang Taruna terhadap lingkungan kawasan Gunung Api Ngarengan pada tahun 1999 yang lalu. Didukung masyarakat serta pemerintah Desa Ngarengan dan berpotensi menjadi daerah wisata pada tahun 2007. Memiliki daya tarik wisata meliputi kawasan ekowisata Gunung Api Purba Ngarengan, Embung Ngarengan, air terjun Kedung Kandang, dan Kampung Pitu, serta Desa Pesona Purba Ngelarangan. Di sini terdapat atraksi dari wisata alam Ngarangan. Yang pertama ada ekowisata Gunung Api Ngarangan, di mana Gunung Api Ngarangan ini berbentuk gunung batu raksasa hasil endapan vulkanik jutaan tahun yang lalu
memiliki pemandangan bentang alam yang sangat menawan, seperti persawahan, pedesaan, serta embun larangan, dan cocok untuk melihat matahari terbit atau matahari terbenam dan kegiatan berkemah. Kemudian, embung larangan, di mana telaga buatan pertama di daerah istimewa Yogyakarta yang terletak di ketinggian 495 meter di atas permukaan laut. Alasan utama dibangun karena masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air yang bersih serta berfungsi sebagai irigasi kebun buah di sekitar Gunung Api Purba. Dan embun larangan ini menawarkan spot berburu senja, siluet Gunung Api Purba, jalan setapak berpagar, serta gazebo dan gardu panjang. Lalu, selanjutnya adalah air terjun Kedung Kandang, di mana air terjun Kedung Kandang ini bersifat musiman dan terletak di Gunung Butak, Pengarengan, Patuk, Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Memiliki ciri khas yaitu undakan seperti anak tangga yang terbentuk dari tebing vulkanik. Karena letak yang unik, yang berada di tengah hamparan sawah terasering milik warga lokal. Selanjutnya, ini adalah atraksi wisata dan edukasi Desa Wisata Ngarengan. Yang pertama, yaitu terdapat Kampung Pitu, di mana perkampungan ini terletak di puncak timur Gunung Api Purba Ngarengan dan hanya dihuni oleh 7 kepala keluarga. Yang kedua, terdapat sumber mata air yang disakralkan, yaitu Telaga Guyangan untuk upacara adat, dan spot terbaik untuk menikmati sunset, serta tempat favorit bagi wisatawan untuk trailman dan fishing. Selanjutnya, ada Kedung Kandang Glamping, di mana perkemahan modern di alam terbuka dengan fasilitas campground, pendopo pertemuan, serta kuliner tradisional dan area barbecue. Mulai beroperasi pada tahun 2021 sebagai lanjutan pengembangan sebagian kawasan alih fungsi air terjun Kedung Kandang menjadi jembatan beton. Serta menawarkan suasana pedesaan yang tenang. Lalu terdapat wisata kuliner Pawon Purba, di mana wisata kuliner Pawon Purba menyajikan makanan khas Gunung Kidul dan soto Mbak Jam dengan berbagai variasi soto. Homestay Purba Wisma yang dikelola langsung Pop Darwis dan warga lokal. Kemudian wisata budaya meliputi kesenian karawitan, gejok gesung reok, jatalian, dan hadroh. Selanjutnya, ini adalah SWOT dari Desa Wisata Ngarengan, di mana strength-nya itu sendiri. Pertama, pengelolaan berbasis Community Based Tourism atau CBT sebagai pengembangan wisata yang melibatkan masyarakat setempat. Kemudian kedua, memiliki daya tarik wisata alam beragam yang sudah diakui oleh UNWTO serta didukung atraksi aktivitas alam dan memiliki pemandangan yang indah yang menarik minat wisatawan. Kemudian ada weakness, di mana atraksi dan aktivitas wisata dipengaruhi oleh kondisi cuaca, kemudian minim akses transportasi umum karena lokasi terletak di kawasan perbukitan, serta pembangunan perluasan jalan merusak daya tarik air terjun Kedung Kandang. Opportunities yaitu terletak di dekat pusat kota wisata Jogja. Kemudian yang kedua, mengenalkan budaya Gunung Kidul melalui aktivitas kesenian budaya dan kuliner khas Gunung Kidul. Serta yang ketiga, pengembangan destinasi wisata melalui branding desa wisata sebagai penghargaan dari UNTWO. Lalu adalah TRIDS, di mana area persaingan dan perubahan destinasi wisata di kota Yogyakarta dan beberapa titik lokasi wisata yang rentan terjadi bencana alam saat terjadi cuaca ekstrim. Ini merupakan analisis 4A. Yang pertama, atraksi memiliki daya tarik utama ekowisata gunung serta embung larangan.
Kemudian yang kedua memiliki aktivitas kesenian budaya dan kuliner khas Gunung Kidul. Lalu accessibility, yang pertama akses jalan darat menuju lokasi wisata dari pusat kota Yogyakarta sudah beraspal melalui jalur Jogja Wonosari. Namun, pada jalur ini terdapat minim transportasi umum sehingga disarankan masih menggunakan kendaraan pribadi untuk mengaksesnya. Kemudian ancillary, yaitu pengelolaan desa oleh Pokdarbis melalui konsep CBT. Kemudian adanya dukungan penuh dari Kemenparekraf serta pihak swasta maupun BUMN untuk program CSR dan memiliki panduan lokal yang menangani keadaan darurat. Lalu amenity yang menyediakan homestay dan glamping bagi wisatawan yang ingin menginap. Lalu memiliki area parkir yang cukup luas, toilet bersih, serta pusat informasi, pariwisata, musola, serta gazebo. Dan dia juga menyediakan jalur trekking ke Gunung Api Purba yang sudah memadai, yang dilengkapi dengan tangga, kayu, atau batu, serta tali pengaman di area yang curam. Baik, ini merupakan sebuah implikasi kebijakan terkait analisis atraksi wisata, daya saing, serta strategi pengembangan di desa wisata Pujon Kidul, desa wisata Ponggok, dan Larangan. Di sini ada beberapa implikasi kebijakan, antara lain yang pertama, yaitu penguatan pengelolaan desa wisata berbasis CBT. Kemudian yang kedua, ada pengembangan destinasi berdasarkan keunggulan komparatif masing-masing desa. Yang ketiga, peningkatan aksesabilitas, amenitas, dan konektivitas antar destinasi. Yang keempat, disverifikasi produk wisata berbasis potensi lokal. Kelima, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata. Yang keenam, penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan. Kemudian yang ketujuh, penguatan promosi digital dan kolaborasi Panhelix. Kemudian yang kedelapan adalah pengembangan paket wisata terintegrasi dan smart tourism. Baik, ini merupakan sesi terakhir dari presentasi kali ini berdasarkan hasil analisis SWOT dan pendekatan 4A dapat disimpulkan bahwa Desa Wisata Pujon Kidul, Desa Wisata Ponggok, dan Desa Wisata Ngarangan masing-masing memiliki keunggulan kompetitif yang berbeda antar satu dengan yang lainnya sebagai destinasi wisata berbasis masyarakat. Keberhasilan ketiga desa tersebut tidak hanya ditentukan oleh kekayaan atraksi wisata yang dimiliki, tapi juga oleh kualitas aksesibilitas, kelengkapan amenitas, serta kelembagaan pengelola yang profesional dan partisipatif. Oleh karena itu, strategi pengembangan yang berorientasi pada keberlanjutan, inovasi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam meningkatkan daya saing desa wisata serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan dan budaya. Baik, di akhir kata ini saya ingin mengutip sebuah kutipan di mana keberhasilan desa wisata bukan hanya diukur dari banyaknya wisatawan yang datang, akan tetapi dari sejauh mana masyarakat memperoleh manfaat ekonomi, budaya tetap lestari, dan lingkungan yang terjaga. Dengan pengelolaan yang inovatif, kolaboratif, dan berkelanjutan, desa wisata Indonesia akan semakin berdaya saing di tingkat nasional maupun global. Cukup sekian hasil presentasi pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.